Ya. Dia. Oh ya, oh Ya. dia kapan nih? Oh, dia takut Siapa dong. rugi? Baik, tidak ada yang ingin menyanggah atau menambah jawaban. Langsung saja ya. Ya, begitu. Pertanyaan yang kedua Menjawab ke dari soal yang nomor dua, silakan Marefa Lena untuk menjawab soal dari pertanyaan Salsa atau Nursipa tadi ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nursifa Fadila. Pertanyaannya, bagaimana konsep ikhlas membentuk kepribadian yang berakhlak mulia? Benar, Adel? Benar. Baik. Ikhlas itu berarti melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau keuntungan. Konsep ini memiliki peran besar dalam membentuk akhlak mulia. Yang pertama, membersihkan niat dari kepentingan pribadi. Seseorang yang ikhlas tidak melakukan kebaikan untuk terlihat hebat di mata orang lain. Ini membuat terhindar dari riya, ujub, dan sifat sombong. Yang kedua, menumbuhkan keteguhan dalam berbuat baik. Orang yang ikhlas akan tetap melakukan kebaikan meskipun tidak ada yang melihat, memuji, atau membalas. Ia kokoh dalam kebaikan karena tujuannya adalah Allah, bukan manusia. Dan yang ketiga, melatih kesabaran dan ketulusan. Ikhlas membuat seseorang tidak mudah kecewa ketika kebaikannya tidak dihargai. Ia tetap sabar karena ia tahu Allah Maha mengetahui semua amal. Yang keempat, menghilangkan iri dan dengki. Orang yang ikhlas tidak iri pada keberhasilan orang lain sebab ia yakin setiap amal diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia fokus memperbaiki diri, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Yang kelima, menciptakan ketenangan hati. Ikhlas membuat jiwa tenang karena tidak memikirkan penilaian manusia. Ketulusan itu mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kegelisahan. Yang keenam, menjadikan perbuatan baik lebih konsisten karena tujuannya untuk Allah. Kebaikan tidak tergantung situasi, ia tetap jujur, amanah, dan sopan kapanpun dan dimanapun. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi. Orang yang ikhlas akan menjalankan amanah sebaik mungkin, bahkan ketika tidak diawasi karena ia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Saudari Nursipa? Apakah Anda merasa puas dengan jawaban Saudari Marefa Lena? Ya, sudah puas. Ya, sudah puas. Saya akan menyimpulkan jawaban dari saudari Marepalena. Konsep ikhlas membentuk kepribadian mulia karena ia menata niat, membersihkan hati, dan memotivasi seseorang untuk berbuat baik secara murni dan konsisten. Dengan ikhlas, akhlak menjadi kuat, stabil, dan tidak bergantung pada penilaian manusia, tapi kepada ridho Allah semata. Baik, itu saja. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah? Dipersilakan bagi kawan-kawan yang belum sempat bertanya. Baik, tidak ada. Untuk memperdalam diskusi, kita buka sesi tanya jawab kedua. Dipersilakan bagi kawan-kawan untuk menyampaikan pertanyaan tambahan. Oke. Pertanyaan Dwi Bentar, Salsa bentar. tadi. Bentar, Dwi, moderator. moderator. Yang Dwi Salsa belum dijawab. Yang Dwi belum dijawab. Ya, setiap lagi moderator. Ada fokus lagi makan durian lundang nih. No, ala kini makanya ini. Pertanyaan dari Dwi Salsa. Pertanyaannya, apa saja aspek akhlak kepada Allah yang harus dibina dalam diri seorang muslim? Oh, CS kan ya, ada yang belum dijawab. Ini kau dia. Aduh, ini dulu. Jadi yang pertama itu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Yang kedua, ikhlas, melakukan ibadah dan amal soleh hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji atau dihormati oleh manusia. Yang ketiga, tawakul, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendaknya.
Dan yang keempat, sabda, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama-namanya dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Yang kelima, menyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberiannya. Yang keenam, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketujuh, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan khawatir akan azabnya jika kita melakukan kesalahan. Dan yang kedelapan, raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmatnya. Dan yang kesembilan, mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakannya di atas segala sesuatu. Dan yang ke-10, ihsan, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah dan amal soleh. Baik, itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan Dwi Salsa. Bagaimana Saudara Dwi Salsa? Apakah Anda merasa puas dengan jawaban Saudari Maria Valena? Puas. Baik, Baik, apakah Anda saya- bisa menyimpulkan? Baik, saya akan menyimpulkan berarti beriman dan mentauhidkan Allah, ikhlas beribadah hanya kepadanya, taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan, bersyukur atas nikmatnya, sabar dan tawakal dalam setiap keadaan, mencintai, takut, Ulama kumbati lu mati dan kabeh kitu. berharap hanya kepada Allah. Cukup. Baik, apakah ada dari saudari-saudari ini ingin menambahkan jawaban? Tidak ya? Oke, saya izin Untuk moderator. Apa, Pak? Ya, Pak. Dari obrolan kita dari tadi nih, itu apa yang kamu tangkap tentang pembinaan akhlak, pembentukan kepribadian mulia, dan aspek akhlak kepada Allah. Ini yang kita bahas. Jadi Akhlak itu panik, penting, kan Pak. ujian ini. Ame panik, minum kurai. Jangan minum masalah, Minum racun. minum racun. Jadi akhlak itu terpenting, Pak, di dalam hidup kita itu. Akhlak itu penting. Oke, kenapa akhlak itu penting? Baik, Pak. Ya, apa? Yang bisa Pemakalah menjawab, boleh jawab, Pak. boleh. 2 poin nilainya 100. Termasuk pemakalah. Karena akhlak itu penting, merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian manusia dan kehidupan yang harmonis. Nyala, Pak. Oke, bisa. Sekarang hubungkan pentingnya Hai. akhlak itu di dalam kehidupan sehari-hari. Yo. Karena manusia tanpa akhlak Benar. itu kayak kita Zoom nih lah. Tanpa koneksi internet, ada meetingnya. Tapi dek nyambung. Akhlak sangat berhubung dengan kehidupan sehari-hari karena akhlak adalah pedoman perilaku yang mengatur cara kita bersikap, bertutur kata, dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh, dalam keluarga, akhlak mengajarkan hormat kepada orang tua, penyayang kepada adik-adik, kakak, dan saling membantu. Ya, dalam pergaulan, akhlak mengatur kita untuk jujur, sopan, tidak menyakiti orang lain, dan menghargai perbedaan. Dalam bekerja atau belajar, akhlak mendorong disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan amanah. Dalam bermasyarakat, akhlak menuntun kita bersikap adil, tolong-menolong, serta menjaga ketertiban. Oke, bagus sekali ya. Pak, nambah. Ya. Siapa tadi? Karena Dwi Salsa. membantu. Acar. Nah, bentar. Dwi Salsa, Pak. Acar Dwi Salsa ya. Neza. Nisa lu, Den. Nisa ada nama Membantu ini Acar dari tadi ditengok. Oke, siapa yang nak Pak, nambah nih? nambah. Ya.
membantu menjaga hubungan yang baik juga, mencegah konflik, menumbuhkan kepercayaan jika kita berakhlak, dan membuat hidup lebih tenang serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, jadi kenapa pembinaan akhlak itu penting ya? Karena manusia tanpa akhlak itu sama seperti kita kayak Zoom ini. Tanpa koneksi internet, ada meetingnya, tapi nggak nyambung. Dan kalian jangan lupa ya, Rasulullah itu diutus bukan untuk jadi CEO, bukan bikin startup, tapi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau kalian kuliah di perguruan tinggi di IIP ini, IPK 4,0, tapi pas ngomong sama orang tua masih ngegas-ngegas, itu bukan pintar, tapi pas sharing yang salah sambungan. Karena ibadah juga nggak cukup tanpa akhlak, rajin sholat umpama, tapi nyinyir, ngagi jemut wow, ngagi. Tersindir. Kemudian itu bukan religius namanya, tapi itu super aktif. Sekarang pertanyaan tadi bagaimana konsep apa tadi? Bagaimana konsep ikhlas membentuk kepribadian yang berakhlak mulia? Nah, jadi konsep membentuk kepribadian yang berakhlak mulia itu sekarang yang menjadi pertanyaan itu bagaimana membentuk akhlak mulia. Ada konsepnya, bukan pakai putar Zoom, air zam-zam setiap pagi, bukan. Yang pertama itu dijelaskan oleh pemateri tadi ada namanya takziyatun nafs. Pernah dengar? Takziyatun nafs ini. Takziyatun nafs ini penyucian jiwa. Ini bukan skincare, bukan skincare nek peranti dah itu takziyatun. Itu penyucian jiwa. Yang membersihkan hati dari iri, dengki. Karena hati kotor itu kayak kamera zoom, ngeblur. Mau difokuskan tetap hitam dia. Kemudian yang kedua tadi apa? Marifa. Nggak apa, Pak. Yang kedua tadi. Apa yang kedua? Soal adil tadi. Ya. Apa? Yang kedua tadi. Yang kedua, menumbuhkan keteguhan dalam berbuat baik. Nah, itu namanya takdib ya dalam bahasa Arabnya takdib namanya pendidikan adab ya. Jadi adab dulu. Kalau adabnya hilang, ilmunya nanti liar. Termasuk ada adab di dalam kita Zoom ini. Kalau mau ngomong, unmute. Kalau nggak mau ngomong, jangan tiba-tiba di unmute. Kemudian ada contoh teladan atau uswah hasanah. Jadi karakter itu menular. Makanya kalau teman kita toksik, kamu jangan berharap jadi wangi. Yang ada kamu ikut bau-bau iri, dengki nantinya. Yang keempat ada pembiasaan ya. Pembiasaan ini akhlak itu latihan. Sama kayak kalian latihan on cam 5 detik awal, lalu mati lagi. 5 detik di awal, terus mati lagi. Kemudian ada kontrol diri. Kontrol diri di sini menahan marah itu penting. Kalau Zoom nge-lag, sabar. Kalau dosennya fresh, sabar. Sabar. Dosennya juga pemeruput, sabar pula. Sabar aja. Orang sabar disayang Tuhan, Pak. Ya, sayang pacar. Kalau teman-teman tiba-tiba hilang itu wajar. Yang keenam lingkungan yang baik. Kalau teman baik itu sama dengan karakter baik. Kalau teman buruk itu ikut-ikutan error. Jadi seperti itu. Sebagai contoh, betul kata pepatah itu. Kalau kita duduk dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikutan wangi. Pasti ikut harum. Berarti lingkungan yang baik sangat berpengaruh.
Kemudian bagaimana tadi pertanyaannya yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, apa saja aspek akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dibina dalam diri seorang muslim? Nah, baik. Kita masuk aspek-aspek kepada Allah. Kalian catat ya, meski saya tahu sebagian nodanya akan tertutup background Zoom ini. Yang pertama Ya, Pak. itu tauhid, ya. Ya. Yang dicontohkan Nabi Ibrahim ya. Tadi bukan mengesahkan, lain bahasanya. Ada mengesahkan, ada mengesahkan. Ini beda, sangat berbeda. Kita Tahu tahu, Pak mengesahkan. ya Aku tadi mengesahkan, salah bukan baca, Pak. mengesahkan. Ini sangat berbeda jauh kalimatnya, maknanya sangat berbeda jauh. Ada mengesahkan, ada mengesahkan. Jadi sebagai panutan kita, Bapak Tauhid seluruh dunia itu Nabi Ibrahim ya. Ini yang pertama aspek-aspek pada Allah itu tauhid. Tauhid ini wajib mengesahkan Allah ini. Bukan mengesahkan mantan kembali, itu beda. Beda. Sama mantan tidak usah diingat-ingat lagi. Mungkin itu sudah disembelih waktu lebaran Idul Adha tadi. Kemudian takwa. Yang kedua itu takwa. Catat ini. Kalau ditengingon. Yang kedua takwa. Takwa ini menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bukan menjalankan keinginan dan menjauhi tugas. Enggak. Terus yang ketiga ikhlas. Kalau bantu orang jangan update di IG story. Bantu orang biar berkah. Itu bukan ikhlas, itu promosi amal namanya itu. Iya, Oh, tertib. ngerti Pak. Ngerti Pak, sombong. Dek boleh. Itu ikhlas. Kemudian yang keempat tawakal. Apa tawakal? Berusaha dulu baru berserah. Bukan tidur dulu lalu bilang saya tawakal. Itu bukan tawakal, itu hibernate namanya. Oh. Kemudian yang kelima syukur ya. Kalau dapat tugas jangan ngomel-ngomel, dengar Rima. Senyum, Tidak pernah tugas tuh. Bapak. Senyum, 5 kali senyum. Senyum. Itu tandanya mental kita ini sudah kuat kalau kita senyum. Itu wujud bentuk dalam rasa syukur kita tadi. Yang keenam sabar. Nah, sabar tuh unlimited hidup dia. Sabar Nabi 3 kali hidup. Unlimited sabar itu, tidak terbatas. Tapi bukan sabar tuh bukan berarti diam, seperti yang sedang kameranya off umpama. Ya, entah kemana. Sahabat tadi kan disayang Tuhan, Pak. Ya. Kemudian yang ketujuh namanya mahabbah. Pernah dengar mahabbah ini? Pernah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa cinta kepada taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu harus dari hati. Jangan sholat sambil mikirin tugas. Deadline-nya kapan ya terakhir ya? Enggak, landa UTS pula. Nah, ini. Kalau ibadah itu bukan dari hati, segala sesuatu itu akan terasa berat. Namun kalau sudah dari hati, sama dengan belajar MSI. Kalian belajar MSI ini, kalau sudah didasari mahabbah kepada Allah, maka timbullah rasa cinta di dalam hati kamu. Nyaman belajar MSI. Nak balik ke petangan, Nyaman, jadi Pak. Kalau itu kenapa? balik ke malaman, jadi coba tidak mahabbah. Jadi cinta dengan mata kuliah ini. Ndok, mana bapak itu kecek loncok dari segi 4. Nah, itu payah itu. Ada nek dosen masuk minta Pak Ridi tidak masuk. Ya nyagu menang nak dari Pak Ridi ini. Itu apa? Oh, tidak, Pak. Kamu tuh paling difavorit di kelas kami. Bukan menolong kami tuh, Pak. Kamu pacot 3 kali dalam pertemuan seminggu tuh kamu saja masuki kami ini, Dek, Pak. ngapa ikhlas lillahi ta'ala nih kami, Pak. Udah. Oke, kita lanjut. Sekarang sampai kemana tadi? Mahabbah ya? Iya. Nilai. Langsung A, Pak, nilainya. Langsung A. Astagfirullah. Nilai. Kemudian yang ke-8 ada namanya khauf dan raja. Pernah dengar khauf ini? Khauf.
Revi pernah dengar? Khauf. Khauf. Enggak pakai. Khauf ini takut akan dosa, tapi tetap berharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah. Iya, kayak kamu takut UTS, tapi tetap berharap nilai A. Umpama seperti itu. Nyalahannya itu Pak. Iya. Kemudian yang ke berapa lagi? 9. 9. 9 ridho. Nah, terting ridho nih. Bukan ridho Roma atau nyanyi Aku sudah rindu. Bukan. Bukan ridho nih itu. Pengujianku. Jadi ridho di sini ya, kita menerima takdir dengan lapang dada. Termasuk takdir Zoom tiba-tiba mati error tapi nih gratisan. Tiba-tiba apa ya Pak? Iya, tapi nggak apa-apa. Ini tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Iya. Kemudian setelah ridho, yang ke-10 itu takzim. Takzim ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala. Iya, kalau sholat jangan cepat banget sampai malaikat bingung kalau. Ini ibadah apa bedroom kata malaikat ini. Ibadah gopok kata singanya. Kalau lo Kemudian sembahyang jadwal nak buka tuh HP. ya. Iya. Kemudian yang Gopo, nak terakhir gopo. aspek ini termasuk husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka sama Allah. Allah. Ya, kalau rezeki belum datang, mungkin lagi dikemas. Karena Allah itu nggak ngebungkus kado itu selalu berbentuk kertas mewah atau nikmat. Kadang dia mungkusnya dengan musibah. Tapi percayalah, di Benar. balik musibah yang kita alami saat ini, tentu ada Pasti ada hikmahnya. Iya betul itu. Karena antara nikmat dan musibah ini beda-beda tipis. Bergantung kepada diri kita sendiri yang menyikapinya bagaimana. Seperti itu. Oke, itulah kawan-kawan penjelasan tentang kenapa akhlak penting, bagaimana membentuk pribadian yang mulia, dan apa saja akhlak kepada Allah. Kalau sampai sini kalian paham, alhamdulillah. Kamu belum paham? Silakan tonton ulang rekaman Zoom-nya nanti. Ya, ada rekamannya. Ya, kalau suaranya delay itu bukan salah iman kalian, itu salah koneksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai ketiga yang kita bahas tadi. Silakan. Oke. Baik, untuk memperdalam diskusi, kita buka sesi tanya jawab kedua. Dipersilakan untuk kawan-kawan untuk menyampaikan pertanyaan. Yang belum sempat bertanya, silakan bertanya. Dan yang ingin mendapatkan nilai plus, silakan menambahkan jawaban. Dengan catatan harus mendengarkan jawaban yang tertulis dulu. Ya? Letter 3 loh. Untuk 3 spek nih tadi. Silakan. Ya, Pak. Ya atau apa ya terti, apa ya bingung, apa ya nak bertanya? Iya, ngerti. Hah? Insya Allah ngerti Pak. Oh, sama ketiga ini kutanyakah entah itu lewat kuis, entah itu lewat ini baca nyawa, apa jangan lulus UTS kemarin, cak iyo ni kan satu kebila la UTS kosong jawabannya. Jangan yang terima itu. Iya, Nah, kalau maksud saya, kalau kalian sudah mau, jadilah kita tiap pertemuan itu dikit-dikit saja pemulihan. 3 poin seperti tadi. 3 poin inilah kita dapatkan itulah luar biasa. Kalau kita ngajar anak didik kita entah itu di SD, kalau entah kamu ngajar guru, kalau guru PPGD dan untuk kemungkinan kamu nih. Walaupun ini. Jadi maksud saya, setiap pertemuan, setiap itu tuh jangan di pemulihan gitu tuh. Minimal satu motivasi untuk menjadikan kita lebih baik itu ya terpenting.
Jangan kita zoom bae lah ngabisi paket. Atau dia lah datang ke kampus pengulihan dek biau cingi bingil bae dia pengulihan rugi. Nih, boleh. Tahu. Masih Ya, ada Pak. tahu. Lah paham kalau dia punya pertanyaan lagi? Silakan. Repi itu belum bertanya, Pak. Hah? Repi. Yo, Repi, silakan. Silakan ajukan pertanyaannya, Repi. Kalau lah ngerti itu yang tadi bertanya. Lah menau kendi pula Revi ini. Kamu tahu kendi pula Repi ini. Bertanya lah. Belum siap. Datang duduk dia. HP Duduk, yang nak masih dipakai, kau Rep. 3D tu. Datang, duduk, diam. Pok Zoom ni. Butuh biaya Zoom ni. Jangan salah kamu. Nak pakai. Yan. Nak makan durian berbanyak juga. Maka semangat belajar tadi. Nah, kadang ngelom lahong itu lahong skinjol. Lahong pula. Ada durian-durian rima ngenjok ada. Bapang. Koi lundong itu non hijau. Nganggur bayar pucuk hijau tuh. Hijau itu non cungkum situ. Mana jemu Oh, mana? Jemu di mula dia ada banyak durian. Entah aja memula tadi masih pemutu orang tadi Pak Nina. Oh, belum Banyak sampai. anak-anak, Pak. Hah? Banyak durian tu. Banyak Nanti durian. bila kita Kita main ke rumahnya Be, Pak, sama buah. Oh, jadi. baca mana Revi ini kelaluannya. Pak, boleh izin, Pak. Hah? Satu belakang Revi tuh ngapo izin tuh. Mucung durian di Izin lintong. senampur. Itu Siapa nak izin tu? Dwi salsa Revi jemput ini ini ada ke satu senampur, belakang kan Pak. dia hadir. Oh ya kak kemana dengar salsa? Jemput Nining senampur, lamengku Nining kutu senampur Pak di lel nih bawah nih. Udah pulang nih. Jemputlah dulu. Bentar. Tapi jijik, Pak. Bukan, kamu nih dia pertanyaan lagi mengenai pembahasan kita hari ini. Tidak apa. Gak apa. Udah tutuplah Rima dia lagi. Tutup ayo. Simpulan. Sesi tanya jawab terus. Repa, Selanjutnya simpulan aja. Kesimpulannya, Pak. Ya. Aku nanyain mana dia bio no fungsinya aku kudai. Baik, sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya dipersilakan untuk saudari Marepa dengan membacakan kesimpulannya. Dari Baik, makalah. bentar ya. Jadi kesimpulannya, pembinaan akhlak adalah proses pembentukan karakter sesuai Al-Quran dan Al-Sunnah, cerminan iman dan takwa. Akhlak erat hubungannya dengan moral, etika, budi pekerti, dan adat istiadat. Sebagai manifestasi nilai Islam, strategi meliputi pemahaman, mendalami, membiasakan lingkungan, dan doa. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesimpulannya saudari Maria Valena. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada rangkaian presentasi makalah berjudul ini judulnya tadi, Aspek pembinaan akhlak dalam Islam. Aspek pembinaan akhlak. Aspek pembinaan akhlak. aspek akhlak dalam pembinaan. Aspek pembinaan akhlak dalam Islam. Sebagai moderator, saya Dimas Agira, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ridi Efran Susilo MPD dan kerjasama dari semua kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah. Udah Pak, sekret kadang lain. Screenshot tadi. Kenapa screenshot? Yuk, bergaya ayo. No. Bergaya. Tidak dan. Udah ngapu. Yuk, ini ada itu. Ngapu. No.
Mana aku nak moto. Lele galanya di sampai kata dia kami di dulu ya. Doa happy. Benar. Pak, itu tuh surat kami nih. Hah? Doa. Ya Allah. Eh, masuk aktivitas Baca PT. pula dia nih, oi. Assalamualaikum Pak. Pak Men. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barokah amin. Assalamualaikum. Dadah. Bye bye. Sampai jumpa di makasih, Pak. next week.